Halo, hari ini kita akan belajar mengenai induksi elektromagnetik. Sebenarnya kita mau ngomongin konsep, aplikasi, dan juga transformator. Tapi transformator pernah saya buat di video yang sebelumnya, jadi nanti kalian cek aja sendiri. Oke, yang pertama saya minta kalian untuk mengamati beberapa peralatan ini. Sebenarnya beberapa peralatan ini mirip sih, ya. Itu alat yang gede ini nih, alat yang gede ini. Mungkin varian lainnya seperti ini. Buat apa? Atau kalian mungkin pernah lihat yang kayak gini? Iya, pernah lihat di mana? Di minimarket terdekat ya. Oke, ini buat apa? Nanti dibahasnya nanti aja dulu. Kita ngomongin dulu konsep induksi elektromagnetik. Elektromagnetik berarti ada elektro atau kuat arus, dan magnetik berarti magnet. Berarti kita akan berhubungan dengan kuat arus, kemudian juga medan magnet, dan mungkin juga dengan gaya magnet. Oleh karena itu ada baiknya kita mengingat kembali beberapa tokoh yang terkait dengan hal ini. Yang pertama, Hans Christian Ørsted, yang buktikan bahwa pengantar yang berarus listrik dapat menghasilkan medan magnetik. Atau kalau ada kuat yang ada aliran listriknya karena dihubungkan dengan baterai misalnya, maka di sekitarnya akan muncul medan magnetik atau daerah yang dipengaruhi oleh gaya magnet. Nah, misalnya ada kawat berarus, arusnya arahnya ke atas seperti itu, maka medan magnetik atau daerah yang dipengaruhi oleh gaya magnet itu bentuknya seperti ini. Sesuai dengan kaidah tangan kanan ya, ini melingkar medan magnetnya. Nah, kalau misalnya sekarang kuat arusnya yang melingkar-lingkar melalui sebuah kumparan atau solenoid seperti ini, kita juga bisa menentukan arah kutub utara dan selatan ya. Misalnya ini positif ke sana, berarti jari-jari kita ke sana, maka jempol kita ini akan menunjukkan kutub utara daripada magnet. Nah, garis-garis gaya magnetnya seperti ini kan. Nah, kumpulan garis-garis gaya magnet itu tentu saja termasuk dalam medan magnet. Itu adalah percobaannya Ørsted. Kemudian tentunya kita juga harus mengingat yang namanya Hendrik Anton Lorentz atau yang kita kenal dengan gaya Lorentz tuh ya. Lorentz ini menemukan adanya gaya magnetik yang terjadi pada pengantar arus listrik yang berada dalam medan magnetik atau yang biasa disebut dengan gaya Lorentz. Jadi misalnya ini kayak percobaan yang sudah saya pernah lakukan sebelumnya, di mana ini ada aliran arus nih, sesuai dengan gambar merah ini ya. Saya bikin seperti itu. Kemudian ada dua kutub yang berdekatan. Ini ketika kutubnya berdekatan, maka aluminium foil yang sudah dialiri aliran listrik itu terangkat ke atas sesuai dengan kaidah seperti ini. Gimana caranya? Ya, ini jempol kita ke sini arahnya, menuju ke sini, ke tanda merah ya. Ini jempol ke sini. Kemudian kalau arah B atau medan magnet ini, itu caranya dari N ke S atau dari utara ke selatan. Berarti bentuk tangannya, jari-jari saya seperti ini. Jadi hampir seperti ini, hampir seperti gambar, cuma diputar dikit ya, diputar. Nah, berarti dari N ke S, B itu menuju ke S-nya aja mana? Kalau S-nya selatannya ada di sini, berarti jari-jari kita menuju ke sini. Kemudian jempol kita ke sini, sehingga arah telapak tangan kita itu adalah arah gaya Lorentz-nya. Nanti kalian akan bisa melakukan percobaan yang mudah ini dan pasti asik ya. Kemudian satu lagi adalah Michael Faraday, yang membuktikan bahwa perubahan jumlah garis gaya magnet yang timbul akibat gerakan magnet di dalam kumparan menimbulkan arus listrik yang disebut dengan arus listrik induksi. Ini gampangnya ya, gini. Ini kan ada magnet. Kemudian magnet ini ada kumparan. Nah, kumparan itu dihubungkan dengan alat untuk mendeteksi kuat arus yang kecil biasanya ya. Kuat arus yang sangat kecil dalam ukuran mikro ya, seperti ini namanya galvanometer ya. Ini saya juga sudah coba percobaannya di video yang ada di channel ini juga ya. Jadi galvanometer seperti ini. Nah, ini magnetnya saya keluar masukkan. Nah, ini ketika magnet ini dimasukkan ke dalam solenoid atau kumparan, maka akan ada pendeteksian kuat arus yang lewatnya kurang lebih seperti ini. Hasil menyimpang kiri kanannya bisa berbeda kalau saya masukkan
north dulu atau utara dulu dengan selatan dulu berbeda. Ditarik menjauh juga berbeda. Tapi kalau kamu diamkan di dalamnya, maka tidak akan ada arus. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat video percobaan induksi elektromagnetik. Nah, sekarang untuk konsepnya yang percobaannya Faraday ini ya, seperti ini. Arus induksi hanya muncul jika ada perubahan jumlah garis gaya magnet yang keluar masuk kumparan. Maksudnya gini loh, lihat yang ini ya. Nah, kalau seperti ini, yang memotong ini yang biru nih. Nah, habis itu makin banyak kan. Jadi kayak gini, sedikit. Ini kan sedikit yang motong. Ini lebih banyak. Nah, perubahan dari sedikit ke banyak dan banyak ke sedikit itu yang menyebabkan munculnya arus induksi. Jadi dari magnet dan gerakan magnet plus kumparan bisa menghasilkan arus. Nanti ininya cikal bakal dari generator atau tadi yang sudah kamu jawab tadi ya. Hal ini bisa terjadi jika kumparannya diam, magnetnya bergerak. Atau magnet ini kita bikin diam, selenitnya kita gerakan. Pada kenyataannya biasanya satu dibuat diam, satunya dibuat bergerak. Nanti di generator ada yang namanya stator dan rotor. Stator bagian yang diam, rotor itu bagian yang bergerak. Ketika magnet batang mendekati kumparan, maka ujung kumparan yang didekati akan berkutub magnet sejenis. Nah, ini untuk menghafalkannya saya biasanya menggunakan jembatan keledai atau cara gampang yang namanya prinsip kudekati Jenny. Maksudnya kutub yang mendekati, contoh ini ya. Kutub yang mendekati, ini kan mendekati, ini sejenis. Jadi kalau ini N didekatkan, itu nanti N. Tapi berlaku juga kalau misalkan dijauhkan, ya, dijauhkan, maka sebaliknya. Berarti kalau didekatkan kutubnya sejenis, kalau dijauhkan kutubnya beda jenis gitu. Misalnya ini S-nya didekatkan ke sini, maka ini nanti juga akan jadi S. Tapi misalkan dari kondisi diam, S-nya dijauhkan ke sana, maka ini akan jadi utara begitu. Oke, lebih lanjut ini ada contoh aplikasinya ya. Ya ini kumparannya gambarnya cuma satu, tapi pada kenyataannya kumparan atau lilitan kawat tuh ya banyak ya. Ini kebetulan yang ada dua cincin ini berarti generator bolak-balik ya, AC atau alternating current, kuat arus yang biasanya kita jumpai di dari generator, hasil generator. Michael Faraday menyebutkan bahwa besarnya GGL atau gaya gerak listrik induksi sebanding dengan kelajuan gerakan magnet. Artinya kalau semakin gerakan magnet, ini kita ngomongin gambar yang tadi ya, gambar yang mula-mula ini ya. Jadi kita anggap magnetnya yang bergerak. Itu perlu mengerti dulu. Jadi semakin gerakan magnetnya makin cepat, berarti nanti GGL-nya atau arusnya hasilnya lebih gede. Jumlah lilitan kumparan, berarti makin banyak lilitannya, makin rapet, ya hasilnya juga kuat arusnya makin gede. Kuat medan magnet, berarti magnet yang digunakan makin kuat, juga hasilnya makin gede arus induksinya. Nah, ini skemanya ya, generator AC dan generator DC. Bedanya sih AC ada dua cincin ya. Nah, kalau si DC dia pakai cincin belah namanya. Nanti kita akan bandingkan ya. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan antara generator AC dan DC yang prinsip aja ya. Nah, untuk generator AC di pembangkit listrik, ya bukan yang di teori tadi, di pembangkit listrik menggunakan rotor atau bagian yang berputar nih, berupa elektromagnet yang ini dinyalakan dengan mekanisme tertentu gitu ya. Dan stator atau bagian diam berupa kumparan. Nah, kumparan dibikin diam agar awet begitu. Generator DC menggunakan cincin belah atau komutator. Salah satu belahan komutator selalu berkutub listrik positif dan lainnya selalu berkutub listrik negatif. Generator AC menghasilkan arus listrik bolak-balik atau AC, sedangkan generator DC menghasilkan arus searah atau arus DC. Nah, ini gambarnya ya, generator AC contohnya seperti ini yang ada di pembangkit listrik. Sedangkan generator DC kalau di zaman dahulu bentuknya kayak gini nih, ini masih ada ya ternyata ya. Mungkin sekarang harusnya bisa lebih modern lagi. Nah, jadi lampu nyala selama sepedanya bergerak. Contoh terakhir kita adalah genset atau generator set. Nah, ini biasanya dipakai kalau ada mati lampu begitu ya. Dan nggak semuanya punya karena harganya lumayan
mahal. Jadi kadang-kadang ini juga disewakan untuk kondangan atau mungkin pesta pernikahan dan lain-lain. Nah, ini bisa menghasilkan arus AC maupun DC dan dia memerlukan bahan bakar. Oke, sekian pelajaran kali ini, sampai ketemu di pelajaran berikutnya.